Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah walhamdulillahilladzi hada li hada wa ma kunna linahtadiya lan hadanallah alladzi amarna bil iman wal islam. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa shadiqul amin wa khatamal anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tutbau anhu yawma sabi wa yuhlaku wa yusamma. Rawahu Imam Nasa'i wa Abu Dawud wa Ibnu Majah bi sanadin sahih. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan kecuali puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada malam yang berkah ini alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam rangka kita untuk bersama-sama belajar, bersama-sama kita untuk mengkaji ilmu yang Allah berikan kepada baginda kita yang mulia Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu tentang agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Nabi. Para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, tidak lupa senantiasa salawat serta salam kita aturkan kepada baginda kita yang mulia, junjungan kita yang mulia, Nabi yang istimewa, yang dipilih oleh Allah menjadi panutan, menjadi contoh suri teladan yang mulia bagi seluruh umat, seluruh manusia di muka bumi ini, yaitu beliau Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarga, para sahabat, dan juga para umatnya yang senantiasa menjalankan syariatnya, menegakkan sunnah-sunnahnya, dan tetap istiqomah di atas ajaran Islam sampai meninggal dunia. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, seperti biasanya kajian kita setiap hari Sabtu malam Ahad atau malam Minggu ini, kita membahas apa yang menjadi persoalan di dalam kehidupan kita, yaitu terkait dengan materi husnul khotimah, tanda-tanda orang meninggal dalam kondisi baik. Tapi alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Sabtu malam Ahad ini, tema yang menjadi kajian rutin kita sementara kita pending dulu. Di sini alhamdulillah kita mendapatkan amanah, mendapatkan yaitu tanggung jawab untuk menyampaikan tentang masalah akikah. Dan alhamdulillah di antara saudara kita pada kesempatan yang mulia ini mendapatkan nikmat rezeki yang Allah berikan berupa kelahiran putra yang pertama. Beliau dari keluarga yang bernama Denny Wijayanto, bapaknya Denny Wijayanto dan ibunya Miranda Yuanita, mendapatkan nikmat rezeki berupa kelahiran putra yang pertama dari keluarga Bapak Yogi sak keluarga. Alhamdulillah, atas karunia dan izin Allah, maka lahir dengan selamat, sehat wal afiyah, tanpa kekurangan apapun. Dan
nama yang diberikan oleh pihak keluarga atau sebagai orang tua daripada putra yang pertama ini, maka kedua orang tuanya memberikan nama Ravandria Hastanta Al-Fariski. Ini putra pertama dari kedua orang tua, Bapak Denny Wijayanto dan Ibu Miranda Yuanita, dari keluarga inggih menika Bapak Yogi sak keluarga. Mudah-mudahan acara akikah ini senantiasa mendapat ridho, restu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang akan kita sampaikan nanti terkait dengan persoalan ilmu fikih tentang akikah mudah-mudahan diberi kelancaran tanpa ada hambatan apapun. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita sampaikan terkait dengan masalah akikah, kalau kita mendefinisikan akikah ini memang berasal dari bahasa Arab, ya, dari bahasa Arab. Kira-kira kalau seandainya kipas angin dimatikan nggak apa-apa ya, biar suaranya ya, insya Allah sudah dingin nanti ya. Ini kan tenang ya. Ya, tip, syukran jazakallah khairan. Jadi akikah para jamaah Bapak Ibu itu diambil dari wazan bahasa Arabnya aqa ya'uku atau aqa ya'iku, akikotan. Di situ ain yang diharokat fathah menurut daripada penjelasan para ulama, maksudnya adalah menyembelih hewan bertepatan dengan kelahiran seorang bayi, dan di situ juga dicukur rambutnya. Itu yang dinamakan akikah. Bahasa Arabnya aqa ya'iku atau aqa ya'uku akikotan. Itu menurut orang-orang Arab, ya. Adapun secara hukum syar'i sing dipun maksud, yang dimaksud akikah adalah apa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Nasai, Ibnu Majah, Abu Dawud dari sahabat Samurah bin Jundab radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tutbahu anhu yaumasabi wa yuhlaku wa yusamma. Yang dimaksud akikah adalah setiap kelahiran bayi, setiap kelahiran anak atau putra itu digadekan dengan akikahnya. Maksudnya bagaimana? Ditukar atau diganti dengan hewan yang disembelih berupa kambing atau domba, mendo. Ya, jadi ini digadekan dengan kambing. Nah, ketepatan pada saat itu terlaksananya akikah secara hukum syar'i, hari yang ketujuh di situ dicukur rambutnya. Jadi ya kalau bahasa Arab ini kadang sebagian kalau tidak mengerti bahasa Arab, yang dimaksud yuhlaku ya menggunakan di kalimat kata kerja fi'il majhul ya mudhari, di sini maksudnya apa? Dicukur secara habis. Halaqa yakhluqu ya makhlukon, jadi dicukur habis. Terus niki wau hanya sebagai prosesi formalitas sebagai pencukuran tadi, tapi kami sarankan kepada kedua orang tuanya nggih, termasuk Pak Denny, insya Allah besok dibersihkan ya rambutnya. Jadi yang dimaksud yukhlaku itu dicukur bersih. Tujuannya apa? Ada dua fungsi, dua manfaat. Ketika rambut bayi yang baru lahir dicukur bersih, satu, kata medis adalah bisa membersihkan kotoran-kotoran yang masih menempel. Nanti setelah dicukur dikeramasi dengan keramas baby, ya, dengan keramas baby atau bayi dibersihkan biar tidak ada kotoran-kotoran yang nempel. Kenapa? Karena ketika bayi baru lahir itu kadang-kadang masih membawa kotoran dari yaitu rahim ibunya. Entah itu berupa kotoran-kotoran apapun, itu kadang masih nempel. Nah, ini juga nanti berdampak kurang baik bagi kepala bayi. Itu dibersihkan. Itu manfaat kalau digundul, jadi bisa bersih. Yang kedua, manfaat digundul, dibersihkan secara total, ya tidak hanya dipotong sebagian saja, ya.
itu tujuannya adalah untuk memberikan pahala bagi kedua orang tuanya. Kok bisa? Rasulullah SAW menjelaskan ketika Fatimah melahirkan putranya yang bernama Hasan, maka Nabi SAW sebagai kakeknya itu mengatakan, ya Fatimah, maka ahliku ra'sahu ya wazinu ra'sahu bidhahab, maka cukur rambutnya bersih, botak, gundul kalau bahasanya, kemudian timbang berapa bobotnya rambut tadi ditukar dengan ukuran emas atau perak, dahab atau fiddah. Oke? Jadi maksudnya apa? Untuk sedekah kepada fakir miskin. Nah, tujuannya untuk mendapatkan pahala kepada orang tuanya dari hasil cukuran rambutnya dari jabang bayi yang baru lahir tadi. Maka kedua orang tuanya di sini dianjurkan oleh Nabi supaya dicukur bersih, nanti ketika ditimbang ada bobotnya. Ada bobotnya, entah berapa gram atau mili, ya, nanti bisa diarupakan dengan emas atau perak, terserah nanti, kemudian disedekahkan kepada fakir miskin. Itu yang dimaksud yukhlaq, ya, dicukur. Kemudian setelah dicukur baru dikasih nama, bertepatan dengan 7 hari. Alhamdulillah ala kulli hal. Wonten mriki sampun dipun paringi asma Rafandria Astan Ta'al Fariski. Insyaallah nama ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat barokah kepada kedua orang tuanya, dan mudah-mudahan kita berdoa semuanya yang hadir di sini, putra dari Bapak Denny Wijayanto dan juga Ibu Miranda Yuwanita, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berilmu, bermanfaat untuk keluarga dan juga untuk umat. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu terkait dengan persoalan masalah pengertian akikoh. Dicukur, diberi nama, disembelihkan kambing. Berapa kambingnya? Secara hukum Islam, maka Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis dari Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, Rasulullah SAW bersabda, anna Rasulullah SAW amarrahum ayyaqa al-Husain wal Hasan, ya, maaf, anil gulam jarataini, ya, mutakafiataini. Jadi kalau untuk anak laki-laki itu disembelih 2 kambing. Wal jariyah syatun. Kalau untuk anak perempuan 1 kambing. Ini pendapat pertama. Ini pendapat pertama. Nabi pernah memerintahkan kepada umatnya, kalau punya anak laki-laki maka disembelih 2, kalau anak perempuan 1 kambing. Tapi di dalam hadis yang lain para jamaah, boleh kalau seandainya orang tua tidak mampu, sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah aqa Hasan wal Husain kabshan. Di dalam hadis yang lain riwayat Abu Daud ini, hadis sahih, katakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengakikoi, ya, atau memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib agar mengakikoi putranya Hasan dan Husain itu 1 kambing atau domba. Jadi para jamaah, kalau laki-laki boleh 1, perempuan 1. Ini pendapat yang kedua. Jadi kalau orang tua tidak mampu, boleh mengakikoi putranya laki-laki 1 kambing. Tapi Imam Syafi'i mengatakan kalau ada kemampuan, yang lebih afdal adalah 2. Tapi kalau tidak punya kemampuan, maka kembali kepada hadis ini, maka cukup 1 kambing, ya. Jadi kapsyun saja, 1 kambing, ya. Bagaimana kambingnya? Ya boleh kambing laki-laki maupun kambing perempuan, tidak ada masalah, ya. Tapi memang lebih afdal kambing laki-laki kalau memang uangnya cukup. Kalau tidak cukup, boleh kambing yang betina. Sebagaimana kambing ini yang disembelih untuk akikah sama hukumnya sebagaimana untuk korban, tidak ada perbedaannya, tidak cacat, bagus, ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bagaimana sunnahnya menyembelih kambing. Baik. Kalau kita kembali pada hukum para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih harus diakikoi? Tujuannya apa? Tujuannya orang tua, kata Imam Ahmad bin Hambal, murid daripada Imam Syafi'i, mengatakan rahimahullah SAW, agar nanti mendapatkan syafaat kedua orang tuanya. Agar mendapatkan syafaat kedua orang tuanya. Yang kedua,
nanti anak-anak nanti pada hari kiamat dipanggil oleh Allah dengan nama-nama anak dari bapak-bapaknya. Jadi nanti dipanggil, mana bapakmu, panggil, mana bapakmu, panggil. Nah itu. Ini tanggung jawab dari ayah. Jadi ayah ini bertanggung jawab untuk mengakikahi putranya. Bagaimana kalau seandainya orang tua ini tidak mampu, maka boleh mundur ketika hari 7 nggak mampu, hari yang ke-14. Tidak mampu, hari yang ke-21. Kalau tidak mampu bagaimana? Maka dari sinilah gugur kewajiban untuk akikah. Meskipun akikah itu hukumnya apa? Ada 3. 1 wajib. Ini pendapat siapa? Wajib ini pendapatnya dari ulama-ulama dhahiri. Semisal Hasan Al-Basri, rahimahullah ta'ala, Al-Laits, Daud Al-Dhahiri, ya. Dan juga Ibnu Hazm ini berpendapat bahwa akikah wajib hukumnya karena perintah. Di situ ada kalimat perintah, amarohum, mengambil satu hadis ini kata mereka. Ini pertama. Yang kedua, pendapatnya sunnah. Ini pendapat siapa? Pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama semua sedoyo. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan semua pengikutnya. Ini jumhur. Jumhur itu mayoritas. Ini hukumnya sunnah. Yang ketiga, hukumnya tidak wajib dan tidak sunnah. Ini pendapat siapa? Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Maka pendapat Imam Hanafi mengatakan hukum akikah tidak wajib, tidak sunnah. Maka di situ tidak ada perintah yang sifatnya fardu ain dan juga tidak sunnah. Jadi sifatnya apa hukumnya? Boleh, silakan mau akikah tidak, diakikah ya monggo. Mana dalilnya? Diambil dari satu hadis, inilah uhibul ukuk. Ya, di dalam hadis sahih katakan sesungguhnya aku tidak menyukai untuk akikah. Artinya apa? Dalam hadis ini bagi mereka yang tidak mampu itu tidak ada paksaan untuk akikah. Silakan akikah kalau mampu, kalau tidak ya nggak ada masalah, tidak berdosa dan juga tidak menjadikan beban bagi orang tuanya nanti pada hari kiamat. Itu hukum. Dan bagaimana Ustadz kalau seandainya orang tua nggak mampu, apakah boleh kita mengakikahi diri kita? Maka Imam Syafi'i mengatakan boleh saja kalau memang orang tua betul-betul tidak mampu, boleh. Tapi kalau orang tua mampu kemudian tidak diakikahi, gugur kewajiban, tidak usah diakikahi karena sudah gugur. Ya, orang tua nggak mampu, kita mengakikahi diri kita meskipun sudah tua, pendapat Imam Syafi'i boleh. Itu ketika nggak mampu, bukan mampu. Tapi kalau orang tua pas mampu kok tidak diakikahi, maka sudah gugur kewajiban karena ini bebannya bapak, ayah, orang tua, bukan dirinya. Namanya akikah itu bukan anak yang punya kewajiban ngakikahi, tapi kedua orang tuanya. Ingat ya Bapak Ibu, kapan batasannya akikah selesai dan itu menjadi gugur kewajiban? Imam Syafi'i mengatakan sampai balik. Sampai balik. Ini yang disyariatkan. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan juga para pengikutnya. Jadi kalau kita dulu ya belum diakikahi misalkan orang tua tak mampu, boleh. Ini pendapat Imam Syafi'i. Ya. Tapi di antara orang tua yang hari ini nggak mampu akikah, saat ini punya harta, segera untuk diakikahi anaknya sebelum balik. Ya, jadi sebelum balik, muwayyiz, maka boleh diakikahi. Ya, ini waktu-waktu yang diberi kesempatan oleh para ulama, kemudian untuk mengakikahi putranya. Insya Allah. Jadi para jamaah, orang Islam itu luar biasa ya, diatur sama Allah dan Rasulnya bagaimana cara memuliakan anak. Ya, tapi para jamaah Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk itu tadi hukum pengertian. Sekarang kita kewajiban orang tua terhadap anak setelah dikasih rezeki oleh Allah. Saya sampaikan tadi di dalam surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat yang ke-7. Nanti dibuka Al-Qur'annya. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Wa ta'adana rabbukum. Ketika Allah mewasiatkan, mensyariatkan kepada kalian bahwa siapa saja kalau punya rezeki maka segera disedekahkan, hartanya disedekahkan, hartanya diinfakkan, jangan ditunggu-tunggu. Artinya ketika kita dikasih nikmat oleh Allah apa saja ya, berupa harta, berupa sesuatu ya, mungkin amanah seperti manusia atau anak ya, maka jangan lupa kita pertama ingat kepada Allah.
Allah yang memberikan nikmat rezeki. Maka sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah, keluarkan harta. Jadi alhamdulillah Bapak Denny dan Bu Miranda ini berusaha untuk mengamalkan ayat Allah, bagaimana mereka berinfak atau bersedekah dengan kelahiran putra yang Allah berikan, agar Bapak Denny dan Bu Miranda ini betul-betul bisa saling berbagi kepada masyarakat, kepada jamaah, karena mendapatkan nikmat rezeki berupa putra atau anak. Maka rezeki itu insya Allah bisa menambah beban pahala nanti atau timbangan nanti pada hari kiamat. Karena kalau orang gemar berinfak, gemar sedekah, tidak melirit, tidak bakhil, insya Allah dia akan dikayakan sama Allah. Apa kata Nabi? Ya Bani Adam, anfik yunfak alaik. Wahai manusia, berinfaklah, kamu akan diganti nanti infak kamu. Bahkan sampai-sampai Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya, apapun yang kamu nafkahkan, pasti Allah akan menggantinya. Pasti Allah akan memberikan tambahan. Jadi orang sedekah itu nggak ada yang miskin. Ustadz, ada tangga saya itu banyak sedekah, tapi kok nggak nambah-nambah kaya. Jadi ingat, kadangkala Allah itu memberikan ganti tentang sedekah itu bukan uang saja. Jangan sampai dipersepsikan uang saja. Apa? Bisa jadi kadang-kadang dia sehat, hidupnya bahagia, bisa ibadah dengan baik tanpa halangan apapun. Loh, itu rezeki dari Allah. Jangan dipikir, jangan kemudian dipersepsikan kalau orang itu bersedekah diganti dengan uang. Nah, ini salah kaprah. Kadang di tengah masyarakat orang pengen sedekah atau orang mau bersedekah, tapi dengan harapan apa? Nanti dapat ganti yang banyak. Berupa apa? Harta. Ini bahaya. Orang seperti ini beratnya tujuan ibadah karena dunia. Orang seperti ini 0, 0 pahalanya di hadapan Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mangkana ya yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malam fiha wa hum fiha la yubkhasun. Buka di dalam surat Hud surat 11 ayat 15 ya. Apa kata Allah? Siapapun orang kalau dia mengharapkan tujuannya ibadah pengen dapat dunia, keuntungan dunia, dikasih sama Allah sempurna, tidak dikurangi. Tapi ingat, ulaika laysahum fil akhirati illan nar. Di ayat yang ke-16, orang yang berinfak, orang yang bersedekah atau ibadah yang lain tujuannya untuk dunia, mendapatkan keuntungan dunia yang lebih, itu sama Allah nanti di akhirat tidak dapat pahala sedikit pun. Jadi kalau Pak Denny dan Bu Miranda ini tujuannya mengadakan akikah semata-mata ridho karena Allah, karena ini rezeki dari Allah, saya harus mengeluarkan harta saya, apa yang saya miliki. Sebagai bentuk terima kasih saya bersyukur kepada Allah karena Allah sudah memberikan putra, Allah memberikan keturunan sehat, tidak ada kekurangan apapun. Itu yang paling terpenting. Masya Allah ya. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanamkan dalam diri kita. Jangan sekali-kali kita bersedekah, kita ibadah sholat, kita ibadah haji, kita baca Quran atau kita ngaji tujuannya cari dunia. Jangan. Nanti kena ayat ini nanti. Orang sedekah biar jadi kaya, orang sholat biar laris dagangannya, orang baca Quran biar nanti diangkat jadi pejabat. Jangan. Tujuannya ibadah semata-mata karena Allah. Kalau tidak 0, 0, nggak dapat pahala nanti pada hari kiamat. Ingat ya Bapak Ibu, nggih? Pesan dari Allah ini, bukan saya. Allah ini berpesan. Surat Hud 15-16. Mereka tidak akan mendapatkan sedikit pun pahala kecuali neraka dan sia-sia apa yang telah mereka usahakan di dunianya. Wabadilu maka namsonau via yaf'alun. Mereka sia-sia, tidak bermanfaat di sisi Allah, hilang semuanya pahalanya. Kenapa? Sudah dikasih di dunia. Jadi pahala di akhirat itu diberikan di dunia. Di akhirat 0. Apapun bentuk ibadah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya termasuk dari orang tua ya, dari putra Rafandria Stantal Fariski ini, mudah-mudahan betul-betul ikhlas ya dalam rangka untuk mencari ridha Allah SWT ketika mengadakan akikah dan mungkin ibadah-ibadah yang lainnya berikutnya insyaallah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya akan sampaikan tidak panjang lebar dalam pengajian ini pesan dari Allah kepada orang tua
ketika mendapatkan nikmat anak itu apa? Kita buka untuk frame-nya di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7, nanti terutama kepada orang tua Ravandria atau Astanta ya, nanti panggilannya nggak tahu apa, Astanta atau Ravandria ya. Pesan dari Allah di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 172, nanti dibuka. 172. Apa pesan Allah? Wa id akhadha rabbuka min bani adam min durim dzurriyyatahum wa asyhadum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Pesanipun Allah kepada kita semuanya sebagai orang tua, ketika kita belum lahir di muka bumi ini, kita masih jadi ruh. Masih jadi ruh, ya. Jadi belum di alam kandungan, belum. Masih ruh. Di mana? Alam yang di mana itu alam ruh. Belum masuk ke rahim ibu, belum. Semuanya sedoyo ruh, ya. Mulai ruhnya cucunya Nabi Adam sampai hari kiamat, ya. Manusia semuanya itu sudah ada perjanjian, ikatan. Jadi gak ada ikatan kalian Allah. Apa perjanjiannya, ikatan? Ya, ikatannya MOU dengan Allah kita semuanya, manusia yang ada di muka bumi ini. Pertanyaannya cuma satu saja. Pertanyaannya namung setunggal. Apa? Alastu birabbikum. Bukankah aku Tuhanmu? Bukankah aku penguasamu? Bukankah aku yang telah menghidupkan dan mematikanmu, yang memberikan rezekimu, penguasa alam semesta ini? Itu pertanyaan Allah kepada semua ruh. Semua ruh, entah itu rohnya Fir'aun, Raja Namrud, ya, Abu Jahal, Abu Lahab, bos-bos geng-geng kafir itu yang sudah mati duluan. Itu sebelum mereka lahir, sampai juga orang-orang beriman dan para nabi, para rasul, itu semuanya ada perjanjian, ada ikatan dengan Allah di dalam ayat ini. Alastu birabbikum. Apa jawabannya? Qalu bala syahidna. Semuanya jawab, betul ya Allah, kami mengakui bahwa Engkau adalah satu-satunya Rob sesembahan yang kami sembah di muka bumi ini. Loh, kabeh ngaku. Sedaya ngaku, Pak Bu. Ora enek sing selewah, ora enek sing mendustakan, sing goro niku mboten enten. Jadi ruhnya Raja Fir'aun, ruhnya Raja Namrud, ruhnya juga termasuk Qarun, ruhnya Abu Jahal, Abu Lahab, dedengkot-dedengkotnya orang kafir, bahkan orang kafir sekarang ya. Itu mereka semuanya ngaku, dan juga rohnya orang mukmin. Itu semua ngaku bahwa Allah adalah satu-satunya yang disembah. Agar apa Bapak Ibu para jamaah? Agar nanti pada hari kiamat ketika ada pertanyaan nanti loh ya. Ya, kita belum mengalami kematian kecuali mereka yang sudah mati. Prosesnya nanti masih di alam kubur, alam barzah. Itu pertanyaannya cuma 3 saja kalau di alam kubur. Apa? Ma nabiyuka, waman nabiyuka, waman rabbuka, wama dinuka. Pertanyaan di alam kubur itu cuma 3. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan siapa apa kitabmu, apa agamamu. Agamaku kalau orang mukmin Islam, ya. Tuhanku adalah Allah yang aku sembah sebagaimana perjanjian di awal. Nabiku adalah Nabi Muhammad SAW yang membawa syariat Islam, dan aku menjadi orang muslim. Bisa menjawab, selesai, diringankan siksa, dihindarkan siksa, dapat syafaat, tidur seperti pengantin sampai hari kiamat, bangkit. Itu orang mukmin. Karena bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar nangkir di alam barzakh. Orang kafir ketika ditanya siapa nabimu, siapa Tuhanmu, apa agamamu, apa jawabannya? Ana la adri, la adri, la adri. Saya nggak bisa jawab. Kenapa? Karena dia telah melanggar perjanjian ketika sebelum dia lahir di muka bumi masih jadi roh, mengakui Allah itu adalah Tuhannya, sesembahannya. Tapi ketika lahir di muka bumi ini mereka tidak menyembah Allah. Mereka ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah sapi, ada ya. Umat yang menyembah sapi ada toh? Ada di India. Ada mereka yang menyembah matahari. Siapa? Jepang. Ada juga mereka yang menyembah batu dan pohon. Ada orang musyrik. Ada juga mereka menyembah jin, setan, satanik, ya. Jadi kaum satanik ini kelompok satanik penyembah setan, ya. Ada juga mereka yang menyembah raja, penguasa atau yang lainnya. Jadi orang-orang musyrik pada zaman Fir'aun dan Namrud dan sebagainya.
Ada juga mereka yang mengaku menjadi orang yang menyembah Allah, tapi itu tidak dibuktikan. Siapa? Orang Muslim KW. Ya, pripun Bapak Ibu Ustadz, kok ada orang Muslim KW? Orang Muslim KW, etok-etok Muslim, KTP-nya Islam, tapi dia tidak pernah ibadah. Ini orang yang melanggar perjanjian. Kenapa? Karena ketika masih dalam roh kita berjanji, mereka berjanji, saya akan siap menyembahmu ya Allah sampai mati. Duh, coba ini perjanjian loh, tapi diingkari perjanjian ini. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi Muhammad SAW ini membaca ayat ini, Nabi mengatakan apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap jabang bayi yang dilahirkan di muka bumi ini dalam kondisi bersih, fitrah Bapak Ibu. Apa fitrah Bapak Ibu? Bersih. Kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, setiap bayi yang baru lahir ibaratnya itu seperti kirtausun lam yuwalinu, ya, belum tercoreng dengan apapun, ya, seperti kertas yang putih bersih, belum terkena dosa. Siapa yang menjadikan bayi itu kok tiba-tiba berbuat dosa? Siapa Bapak Ibu? Sinten? Kedua orang tuanya. Fa'abawahu niku dipun Kanjeng Nabi. Setiap jabang bayi lahir wonten alam donya niki miturut Kanjeng Nabi adalah apa? Mereka dibuat dosa oleh kedua orang tuanya. Kok bisa? Bisa. Contoh, bayi lahir cepret langsung dibaptis. Bayi lahir kemudian dididik supaya menyembah selain Allah. Bayi lahir dididik supaya tidak mengenal Allah. Bayi lahir dididik supaya mereka tidak mengenal sujud kepada Allah. Bayi lahir dididik oleh kedua orang tuanya supaya mengingkari keberadaan Allah dan mengingkari syariat Allah. Siapa ini? Orang tuanya. Bapak Ibu, para jamaah, preso nggih? Nabi ketika menjelaskan ayat ini mengatakan, jadi orang tuanya fa'abawahu yuhawidani, yang menjadikan anaknya jadi Majusi, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, kebatinan. Siapa? Orang tuanya. Nanti pada hari kiamat akan ditanya lagi ini orang tua. Orang tua nanti akan ditanya semuanya oleh Allah. Pernah ada kisah, datang seorang bapak wadul kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa wadulnya? Ya Amirul Mukminin, ini gelar untuk khalifah ya. Khalifah yang kedua setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab. Jadi di alam kubur ini bebas pertanyaan munkar nangkir ini. Dan termasuk sahabat yang paling ditakuti setan adalah Umar bin Khattab. Ya, bisa kita buka sejarah kehidupan Umar itu, setan aja takut ya dengan Umar. Di alam kubur pun dibebaskan dengan pertanyaan. Itu keistimewaan Umar bin Khattab. Banyak keistimewaan insyaallah, tidak kita jelaskan di sini. Ketika seorang ayah, bapak ini datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, ya, dan wadul kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, saya menyampaikan sesuatu. Apa yang kamu sampaikan? Saya menyampaikan tentang anak saya. Kenapa anak kamu? Anak saya ini susah diatur, beling, nakal, diperintah selalu mbangkang, belot, nentang. Pripun caranipun Amirul Mukminin? Apa perlu saya hukum atau terserah panjenengan hukum? Sebentar. Saya tidak akan memberikan keputusan sebelum anakmu kamu hadirkan ke sini. Baiklah kalau gitu, ya Amirul Mukminin, saya akan datangkan anak saya. Bapak ini pulang, bawa anaknya lagi, bawa putranya. Di hadapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini anak saya ya. Ditanya anak tadi oleh Umar bin Khattab, benarkah kamu berani durhaka kepada ayahmu atau orang tuamu? Setiap apapun perintah tidak kamu taati. Kamu selalu membantah, nakal, beling, metake lan sak pituruté. Angel ditoto lek bahasane wong Jawa wis angel ditoto. Lah,
Ketika pertanyaan ini diajukan kepada anak itu, maka si anak tadi mengatakan, betul ya Amirulin, tegas, nggak takut anak ini. Memang biasanya mau belingi lah ditekoni kadang-kadang ya, tapi belingi bener ini, insya Allah belingi bener ini ya. Lah, ini dia tegas, betul, saya tidak mentaati orang tua, tapi ingat Umar bin Khattab, ada sebab, ada sebab. Apa sebabnya? Saya tanya Umar bin Khattab. Ini pertanyaan saya. Jadi anak tadi mengajukan pertanyaan kepada Umar bin Khattab. Silakan. Apa yang kamu tanyakan? Kira-kira ada nggak hak orang tua terhadap anak? Ada. Hak orang tua terhadap anak. Anak harus taat, manut, ya. Apa yang diperintah oleh orang tua. Oke? Saya tanya lagi. Adakah hak anak terhadap orang tua? Ada. Apa? Mendidik anaknya, membesarkan anaknya, memberikan pelajaran, bimbingan terhadap agama, mengerti tentang Islam, mengerti tentang Al-Quran, mengerti tentang syariat dan sunnah-sunnah Nabi, sholatnya dijaga, mencarikan ibu yang solehah, dan juga memberikan nama yang baik. Itu hak anak terhadap orang tua. Artinya orang tua punya kewajiban untuk memperhatikan anaknya. Baik Umar bin Khattab, itu hak saya, semuanya tidak ada dalam diri saya. Kok bisa? Bisa, saya jelaskan. Jadi anak ini menjelaskan kepada Amirul Mukminin di hadapan bapaknya di situ. Ya ben ngerti ki bapaknya ya. Gitu ya. Pertama, ayah saya menikahi seorang ibu yang dia itu berkeyakinan Majusi, penyembah dewa. Satu. Bagaimana kalau seorang ibu itu nggak mengenal agama? Ini Majusi lagi. Yang kadang-kadang masih ngaku Islam aja dia nggak kenal sholat, nggak kenal puasa, nggak kenal ngaji, nggak pernah merintahkan anaknya untuk ibadah kepada Allah. Nah ini ibunya Majusi, penyembah dewa. Satu. Jadi ibu saya ini bagaimana ingin menjadi saya baik, sedangkan ibu saya nggak baik, ya Umar, nggak terima saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dikasih nama oleh orang tua saya, terutama bapak saya ini, namanya Juklan atau Jaklan. Apa itu? Kumbang yang biasa hinggap di kotoran. Bapak Ibu, nama yang jelek ya. Jadi nama orang Arab namanya Juklan atau Jaklan itu adalah kumbang yang biasa hinggap di kotoran. Ibaratnya lalat riju. Ya, biasa di kotoran-kotoran itu ya. Nah itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang ketiga? Hak kamu. Selama saya sampai besar ini sudah saya balik dan saya sudah mengerti tentang baik dan buruk. Ya, sudah tamyiz ya, sudah umur sekitar 17 tahun ke atas ini anak ini, maka orang tua saya tidak pernah merintahkan saya ibadah, tidak pernah merintahkan saya sholat, apalagi berjamaah, tidak pernah merintahkan saya ngaji, apalagi kenal Al-Quran. Tolong Umar, ini diperhatikan. Akhirnya apa? Oh gitu kalau gitu. Oke? Baik bapak, sini kamu. Kamu ngadu kepada saya bahwa anak kamu nakal, anak kamu beling, anak kamu tidak taat kepadamu, anakmu durhaka kepadamu. Sedangkan kamu telah durhaka kepada anakmu. Pergi, pulang, didik anakmu. Masya Allah. Jadi ini terkait dengan perkataan Umar bin Khattab bahwa ada orang tua yang durhaka kepada anak. Jadi kadang orang tua itu nuntut anaknya baik, anaknya soleh, anaknya solehah, rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji, rajin tetek bengek urusan agama. Sedangkan orang tuanya tidak pernah memperhatikan tentang pendidikan agama. Padahal agama adalah pondasi seseorang dalam hidup di dunia ini. Wis lho Bapak Ibu, nyun sewu nggih. Banyak kalau kita lihat di atas kita, para pejabat, orang-orang kaya, orang-orang berpangkat, orang-orang ningrat. Mereka luar biasa hidupnya dalam urusan dunia. Tapi ketika mereka tidak punya pondasi agama, apa yang terjadi? Merusak tatanan. Pejabat tapi korupsi. Iya tak Pak Bu? Nggih. Mereka yang punya harta tapi sombong. Suka berbuat dolim kepada orang lain. Mereka yang punya sesuatu yang diamanakan oleh Allah tidak dijalankan dengan baik. Kenapa? Karena tidak punya pondasi agama dalam hidup mereka. Akhirnya apa? Hidup mereka hanya apa? Dunia. Makanya benar kata bahasa orang-orang Prancis dan orang-orang Eropa.
Time is money. Waktu adalah uang. Life to apa? Life to gold. Hidup hanya untuk emas, hanya untuk harta. Itu prinsipnya hidup orang-orang non-muslim seperti itu. Naudzubillah. Tapi kalau orang mukmin bagaimana? Life to pray Allah. Hidup tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Itu prinsip orang mukmin. Ustaz, mana dalilnya? Kita buka surat Adz-Dzariyat, surat yang ke-51 ayat 57, 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah. Kata Allah nggih. Sana kata kula Adz-Dzariyat 56, tujuannya ibadah. Ustaz, kalau cuman ibadah nanti kita nggak makan. Oh, salah ini persepsi. Ini persepsi salah ini. Kadang-kadang orang itu persepsi dengan ayat ini orang suruh ibadah saja cukup ya, zikir di dalam masjid, sholat di dalam masjid, ya, apapun baca Quran dalam masjid, tapi dia nggak kerja. Ini salah. Ini pengertian tafsir yang salah. Yang dimaksud ibadah itu apa sih Bapak Ibu? Segala aktivitas kita, pekerjaan kita, kalau itu mendatangkan ridho Allah dan kecintaan Allah, itu namanya ibadah. Contoh, makan. Makan itu bisa bernilai ibadah kalau diawali dengan apa? Bismillah, pakai tangan kanan, makan dengan duduk, nggih. Oh, itu nilainya pahala. Padahal makan itu bukan wajib, bukan sunnah, nggak dapat pahala. Kenapa? Karena pada hakikatnya adalah mubah. Mau makan, tidak makan, silahkan. Itu dalam hukum ya. Contoh kerja. Kerja bisa bernilai ibadah kalau niatnya untuk mencari ridha Allah. Contohnya berangkat kerja, bismillah, ambil air wudhu, pamitan kepada istri atau orang tuanya, kerja yang baik, cari yang halal, dapat untung atau dapat gaji. Tujuannya apa? Untuk menafkahi keluarganya, membantu orang tuanya, atau membantu fakir miskin. Bismillah, itu nilainya ibadah kerja itu. Tapi kalau kerja tujuannya cuman dunia, numpuk-numpuk harta saja, nggak pernah sedekah, nggak pernah infak, bahkan dolim kepada orang tuanya, dolim kepada istri dan anaknya, bukan ibadah, dosa ini. Dosa. Bahkan harta yang didapatkan kerja untuk apa? Maksiat, untuk minum, judi, zina, dan kemaksiatan yang lain. Naudzubillah. Jadi para jamaah, ingat ya, Allah memerintahkan kita hidup itu tujuannya apa? Untuk ibadah. Yang penting tujuan kita ini tetap menjaga hubungan kita dengan Allah baik, hubungan manusia juga baik, hablum minallahnya baik. Bagaimana hablum minallah? Jaga sholatnya, ya. Jadi kewajiban nanti orang tua Pak Denny Wijayanto dan Bu Miranda Yuanita, ini amanah dari Allah ya anak. Kita semua orang tua punya amanah. Jadikanlah anak kita adalah anak yang solehah, yang soleh, dzurriatan thayyibah, keturunan yang membanggakan kita, menjadi penyejuk hati kita, bahkan bisa berkumpul nanti di surga lagi. Caranya bagaimana? Caranya kata Allah itu harus kita banyak doa. Bagaimana Ustaz doanya? Rabbi ja'al muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah diriku dan keluargaku dan seluruh keturunanku nanti orang yang selalu menegakkan sholat, menjaga sholat 5 waktu, menjaga sholat 5 waktu, dan terimalah amal ibadahku dan seluruh keluargaku ya Allah. Masya Allah. Ini doa orang tua Bapak Ibu ya. Jangan lupa nanti Pak Denny ya, nanti cari doa supaya keturunannya menjadi keturunan yang menegakkan sholat ya, itu penting. Sejak dini tanamkan sholat. Kenapa? Karena kalau anak itu sudah mengenal Allah dengan baik, pasti akan baik hidupnya, akhlaknya baik kepada siapapun. Tapi kalau sholatnya nggak baik, sholat tidak pernah dikerjakan, bahkan bolong-bolong, jangankan kepada manusia, sama orang tua pun nggak baik. Ini ada yang salah dalam pendidikan. Ada yang salah dalam pendidikan kita. Kadang anak itu dia tidak baik kepada kita sebagai orang tua karena dia tidak pernah mengenal Allah dengan baik. Ingat Bapak Ibu nggih?
para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir sebelum saya tutup, maka peran orang tua adalah bagaimana menjaga istri dan anaknya dari api neraka. Kok bisa Ustadz? Bisa. Karena nanti pada hari kiamat yang masuk neraka dulu itu bukan anak. Siapa? Orang tua dulu. Mana Ustadz dalilnya? Bisa dibuka di dalam surat At-Tahrim, surat 66 ayat yang ke-6, Pak. Ya. Jadi Pak Denny nanti dibuka Al-Qur'annya di rumah, surat At-Tahrim, dan semuanya juga ayat yang ke-6. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaro 'alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallaha ma amara yaf'aluna ma yumarun. Allah SWT menjelaskan di dalam ayat ini, wahai orang yang mengaku beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ingat Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, ini peringatan untuk kita semuanya. Ingat, jangan kita remehkan, jangan kita abaikan ayat ini. Ini peringatan dari Allah. Hai orang yang mengaku beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Siapa dirimu? Para ulama tafsir mengatakan, wahai para suami, jagalah dirimu dan istri-istri dan anak-anakmu dari api neraka. Yang bahan bakarnya adalah dari batu belerang dan manusia. Penjaganya malaikat-malaikat yang sadis, tidak punya rasa toleransi sedikit pun. Ya, sadis, kejam, tidak toleran. Ya, kalau perintahnya Allah jalankan, enggak nanti-nanti. Masukkan neraka, masukkan. Nah itu, seret sama malaikat itu. Nah, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan ayat ini, maka Nabi mengatakan dalam hadisnya, muru auladakum bisolah, perintahkan anakmu sholat. Para bapak, perintahkan anakmu sholat. Idza wahum abna'u sab'ina sinin, kalau sudah umur 7 tahun perintahkan sholat. Wa idza abnahum asrina sinin wadribuhum, kalau sudah umur 10 tahun pukul. Kalau nggak sholat pukul. Bapak Ibu, pernah kita mukul anak 10 tahun nggak sholat? 10 tahun loh ya. Kalau 7 tahun jangan dipukul. Kenapa Nabi mengatakan 10 tahun dipukul? Karena umur 10 tahun itu sudah mulai ada kedewasaan, mulai tumbuh. Diperintah sudah ngerti. Tapi kalau umur 7 tahun jangan dipukul. Perintahkan dulu aja terus sampai umur 10 tahun. Lah ini kadang orang tua umur 6-7 tahun dipukul nggak sholat. Ini salah. Kenapa? Karena kalau masih 7 tahun itu anak itu adalah raja. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan sabaun amirun. Anak itu kalau masih 7 tahun itu raja. 7 tahun lagi, umur 14 tahun wazirun, menteri dia. Kalau umur 21 dia menjadi pembantu kita, pendamping hidup kita. Jadi kalau masih umur 7 tahun itu jangan dipukul. Perintahkan aja dulu. Gak sholat ya sudah. Terus ya. Jangan sampai waleh-waleh. Tapi kalau sudah umur 10 tahun baru bertindak. Wera sholat, iki lo pecut. Ya, iki lo pecut. Jadi Umar bin Khattab itu ketika mendidik putranya Abdullah, ya, yang sudah umur 11 tahun, masuk 11 tahun, apa kata Umar? Umar itu selalu nyentel nih, gantungkan cemeti itu di atas pintu. Umar ini ya. Umar ini dalam kisahnya. Iki enak cemeti. Iki ada pecut, lek kowe ora salat, ya, bapak muroh, ibu muroh, maka ini tak pukul kakimu, nggak boleh kepala. Jadi mukul itu nggak boleh kepala, ya. Ini dilarang dalam Islam, nggak boleh mukul kepala, kaki atau disabet tangannya. Tapi nyabet mukul tidak sampai membuat sakit yang berlebihan, cukup hanya sebagai tanda saja peringatan. Itu. Nggak terlalu banter ya nggak terlalu alon, nanti pukul nggak, jangan itu ya, nanti bencong lagi kan gitu ya. Pukul yang penting terasa ada sakitnya, tapi jangan terlalu keras, jangan sampai memukul mematahkan tulang atau sampai membuat lemah anak tadi ya. Itu perintah dari Nabi para jamaah. Masya Allah. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu amanah yang disampaikan Allah dan Rasul kepada kita sebagai orang tua, bagaimana menjaga amanah anak tadi. Memang berat. Apalagi kondisi akhir zaman sekarang ini luar biasa tantangannya.
Kita sudah didik baik-baik tapi lingkungannya nggak baik. Kita sudah didik baik-baik tapi pendidikannya nggak baik. Kita sudah didik baik-baik tapi kadang keluarga ada yang nggak baik. Nah, bagaimana caranya? Tetap sabar dan istiqomah dalam kita mendidik anak kita, ya, supaya nanti pertanyaan Allah kita siap bisa menjawabnya. Sebelum saya tutup, pesan Allah di dalam surat Toha ayat yang ke-132, apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk menjaga sholat 5 waktu, sabar terus ketika memerintahkannya, ya. Itu saja kurang lebihnya materi yang kami sajikan pada akikah. Semoga ini bisa memberikan manfaat yang banyak kepada kita semuanya dan sekaligus kepada kedua orang tua daripada yaitu Adinda Rafandria Astanta Al-Fariski. Semoga menjadi anak yang soleh, bermanfaat, ya, berguna kepada orang tuanya, dan orang tuanya bisa menjadi contoh yang baik juga, sehingga akan tumbuh kembang menjadi anak yang baik dan soleh, yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya dan manfaat kepada umat. Dan pada akhirnya sebelum kita tutup, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semuanya dan senantiasa mengokohkan kita di atas agama yang benar ini, yaitu Islam, dan mewafatkan kita tetap di atas Islam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'afam kafi wa qiyasiyah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syurku kama yanbaghi li jalali wa wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wat ya qadil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami pendamping-pendamping hidup kami dan keturunan-keturunan kami yang baik, yang bisa menyejukkan hati kami, yang senantiasa mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbi ja'al muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah diri kami dan anak cucu kami, keluarga kami senantiasa yang menjaga dan menegakkan ibadah sholat sampai kami meninggal dunia ya Allah, dan terimalah doa kami ya Allah. Rabbana auzi'na an naskura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina. Ya Allah, berilah kepada kami ilham untuk senantiasa mensyukuri nikmat-Mu ya Allah, senantiasa menjadikan nikmat-Mu senantiasa untuk ibadah kepadamu ya Allah, dan juga berilah kepada kami senantiasa untuk bisa mengabdi kepadamu dan juga kepada kedua orang tua kami ya Allah. Rasa syukur kami kepadamu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna mala sholihan tardohu, agar kami senantiasa bisa menjalankan amal-amal yang soleh yang Engkau ridhai ya Allah. Wadakhilna birahmatika ya Allah, dan masukkanlah kami ya Allah dengan rahmat-Mu, masukkan kami semua ya Allah ke dalam surga-Mu ya Allah. Masukkanlah kami ya Allah, anak cucu kami, keluarga kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Pertemukanlah kami ya Allah dengan anak cucu kami ya Allah nanti di surga ya Allah. Wa ibadika fis solihin wa fi ibadika solihin, dan jadikanlah kami ya Allah hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang senantiasa mengabdi kepadamu ya Allah sampai kami meninggal dunia. Rabbana frik alaina sabra wa thabbit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, berilah kami hidayah, kokohkanlah iman kami ya Allah, jadikanlah kami senantiasa orang-orang yang berserah diri kepadamu ya Allah. Rabbana taqabbal minad du'a, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.